Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari irigasi adalah A. Mendesinfeksi saluran akar. B. Sebagai alat pelicin instrumen yang dimasukkan ke saluran akar. C. Sebagai bahan pemutih bagian periapex dan koronal. D. Membersihkan dentin sehingga saluran akar tidak terblokir. E. Melarutkan debris yang ada dalam kanal. Jawabannya adalah C. Sebagai bahan pemutih bagian periapex dan koronal. Pembahasan. Berikut ini merupakan fungsi dari irigasi, yaitu A. Mendesinfeksi saluran akar. B. Sebagai alat pelicin instrumen yang dimasukkan ke saluran akar. C. Sebagai bahan pemutih bagian radix dan koronal. D. Membersihkan dentin sehingga saluran akar tidak terblokir. E. Melarutkan debris yang ada dalam kanal. 2. Pada pasien dewasa penderita pulpitis akut parsialis yang telah mengalami peradangan jaringan periapikal, maka pengobatan yang dapat diberikan adalah A. Paracetamol 500 mg per hari. B. Amoxicillin 500 mg per hari. C. Paracetamol 250 mg per hari. D. Clindamycin 300 mg per hari. E. Asamefenamat 500 gram per hari. Jawabannya adalah B. Amoxicillin 500 mg per hari. Pembahasan. Pada pasien dewasa penderita pulpitis akut parsialis yang telah mengalami peradangan jaringan periapikal, maka pengobatan yang dapat diberikan adalah amoxicillin 500 mg per hari. 3. Bakteri S. mutans penyebab karies merupakan penyebab utama terjadinya karies pada gigi karena A. Mampu melarutkan membran email. B. Memiliki sistem enzim yang menghambat klasifikasi. C. Membentuk asam laktat dari sukrosa lebih banyak daripada bakteri lainnya. D. Memiliki kemampuan untuk membentuk plak periodonti lebih cepat dari bakteri lain. E. Memiliki kemampuan untuk melekat di semua permukaan rongga mulut. Jawabannya adalah C. Membentuk asam laktat dari sukrosa lebih banyak daripada bakteri lainnya. Pembahasan. Dalam rongga mulut, seseorang mengandung berbagai macam spesies bakteri yang bersifat komensal. Di antara bakteri tersebut ada Streptococcus mutans atau S. mutans yang bersifat kariogenik dan merupakan penyebab utama karies gigi. Salah satu ciri dari bakteri ini adalah mempunyai kemampuan menempel pada semua lokasi permukaan habitatnya dalam rongga mulut. Bakteri S. mutans penyebab karies merupakan penyebab utama terjadinya karies pada gigi karena kemampuannya membentuk asam laktat dari sukrosa lebih banyak daripada bakteri lainnya. 4. Berikut ini yang bukan termasuk indikasi dilakukannya pulpektomi pada gigi adalah A. Gigi dengan pulpitis irreversibel. B. Pulpa yang terinfeksi ke arah kematian pulpa. C. Gigi mengalami kerusakan jaringan yang luas. D. Gigi masih dapat dilakukan restorasi. E. Terusan dari perawatan pulp cupping yang gagal. Jawabannya adalah B. Pulpa yang terinfeksi ke arah kematian pulpa. Pembahasan. Pulpektomi adalah pengambilan seluruh pulpa normal dan patologis dari rongga pulpa suatu gigi. Indikasi dari perawatan gigi dengan pulpektomi antara lain A. Gigi dengan pulpitis irreversibel. B. Gigi mengalami kerusakan jaringan yang luas.
C. Gigi masih dapat dilakukan restorasi. D. Terusan dari perawatan pulp cupping atau pulpotomi yang gagal. 5. Pasien perempuan 27 tahun mengeluhkan adanya benjolan pada dasar mulut kiri. Radiografik intraoral yang bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan yang dialami pasien tersebut adalah A. Foto periapikal dan oklusal. B. Foto bitewing dan oklusal. C. Foto periapikal dan bitewing. D. Foto periapikal dan panoramik. E. Foto oklusal dan panoramik. Jawabannya adalah A. Foto periapikal dan oklusal. Pembahasan. Pasien perempuan 27 tahun mengeluhkan adanya benjolan pada dasar mulut kiri. Radiografik intraoral yang bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan yang dialami pasien tersebut adalah foto periapikal dan oklusal. 6. Suatu diagnosis mengenai okulasi geligi yang ditetapkan berdasarkan atas data-data pemeriksaan dan pengukuran pada rongsen kepala disebut dengan A. Ortodontik diagnosis. B. Biogenetik diagnosis. C. Diagnosis medis. D. Diagnosis sefalometrik. E. Dental diagnosis. Jawabannya adalah D. Diagnosis sefalometrik. Pembahasan. Diagnosis sefalometrik adalah diagnosis mengenai okulasi gigi geligi yang ditetapkan berdasarkan atas data-data pemeriksaan dan pengukuran pada sefalogram atau rongsen kepala. 7. Penyakit glossitis timbul jika tubuh seseorang kekurangan vitamin A, B5, B, B6, C, B12, D, C, E. Jawabannya adalah C. B12. Pembahasan. Kekurangan vitamin B12 dalam tubuh juga bisa memicu gangguan pada rongga mulut, salah satunya pada lidah yang disebut dengan glossitis. Glossitis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lidah yang meradang. 8. Ani adalah remaja berumur 15 tahun. Saat sakit gigi, Ani ditemani oleh ibu pergi berobat ke poligigi puskesmas. Perilaku Ani dan ibu disebut A. Perilaku sakit. B. Perilaku mekanik. C. Perilaku sehat. D. Perilaku protektif. E. Perilaku preventif. Jawabannya adalah A. Perilaku sakit. Pembahasan. Perilaku sakit merupakan perilaku orang sakit yang meliputi cara seseorang memantau tubuhnya, mendefinisikan dan menginterpretasikan gejala yang dialami, melakukan upaya penyembuhan, dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perilaku yang ditunjukkan Ani pada soal tersebut menunjukkan bahwa Ani sedang berperilaku. 9. Pasien datang dengan keluhan sakit pada pipi kanan dan kiri disertai bengkak dan keluarnya lendir berwarna kuning kehijauan dari rongga hidung. Diagnosa yang paling tepat bagi pasien tersebut adalah A. Sinusitis maxillaris. B. Sinusitis frontalis. C. Sinusitis ethmoidalis. D. Sinusitis sphenoidalis. E. Polip nasi. Jawabannya adalah A. Sinusitis maxillaris. Pembahasan. Sinusitis maxillaris akan terinfeksi atau berubah menjadi penyakit disebabkan penyumbatan di ostium, pembukaan di mana lendir mengalir dari sinus maxillaris. Gejala utama penyakit ini antara lain A. Nyeri di bawah kelopak mata dan kadang menyebar ke alveolus hingga terasa di gigi. B. Nyeri alih dirasakan di dahi dan depan telinga. C. Wajah terasa bengkak, penuh dan gigi nyeri pada gerakan kepala mendadak. D. Nyeri pipi khas yang tumpul dan menusuk. E. Sekret mukopurulen dapat keluar dan hidung dan disertai bau busuk. F. Batuk iritatif non-produktif juga sering muncul. 10.
Seorang pasien mengeluhkan permukaan giginya semakin rata dan kadang terasa ngilu. Pasien tersebut mengaku suka memakan makanan yang keras dan menggertakkan giginya saat tidur atau saat merasa gugup. Sebagai dokter gigi, apakah yang akan Anda lakukan untuk menanggapi keluhan pasien tersebut? A. Memvonis secara langsung penyakit itu tanpa melihat keadaan giginya. B. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban bahwa itu abrasi. C. Menanggapi pertanyaan dengan memvonis bahwa itu atrisi. D. Menanggapinya dengan memvonis bahwa itu adalah erosi. E. Memvonis secara langsung bahwa itu adalah bikorosi. Jawabannya adalah C. Menanggapi pertanyaan dengan memvonis bahwa itu atrisi. Pembahasan. Berdasarkan anamnesis, pasien mengalami kehausan permukaan gigi yaitu atrisi. Atrisi merupakan suatu kondisi hilangnya lapisan gigi atau enamel maupun dentin akibat gesekan antara permukaan gigi. Atrisi disebabkan oleh proses mekanis yang terjadi secara fisiologis akibat pengunyahan. Atrisi gigi dapat terjadi di daerah insisal, oklusal, dan proksimal dari gigi. Ciri khas atrisi adalah perkembangan dari suatu sisi yang mana adalah permukaan yang datar dengan dikelilingi oleh tepi yang terbatas jelas. Terdapat garis paralel yang jelas hanya dalam satu arah dan di dalam tepi dari permukaan gigi. 11. Seorang pasien anak 9 tahun datang ingin memeriksakan gigi geraham atas kiri. Setelah diperiksa, dokter menemukan adanya pit da fissure yang dalam pada gigi 26. Penanganan yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Mencabut gigi secara langsung. B. Membersihkan gigi dengan oral profilaksis. C. Memberikan edukasi mengenai cara perawatan gigi yang baik. D. Membiarkannya begitu saja tanpa ada perawatan khusus. E. Menambal gigi dengan fisur silen sebelum terjadi karies. Jawabannya adalah E. Menambal gigi dengan fisur silen sebelum terjadi karies. Pembahasan. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan pada pasien, penanganan yang tepat adalah dengan melakukan tindakan pencegahan karies dengan cara pengaplikasian bahan fisur silen pada gigi yang telah terbukti memiliki keefektifan tinggi dalam pencegahan karies yang didasarkan penutupan pit dan fisur sehingga mikroflora dalam pit dan fisur tidak dapat menjangkau nutrisi yang dibutuhkan. Bahan silen ini akan menutup fisur yang dalam sehingga tidak lagi menjadi tempat perlekatan plak dan sisa makanan dan gigi menjadi lebih mudah dibersihkan. 12. Seorang pasien datang dengan keluhan merasakan sensasi terbakar pada lidahnya. Terdapat rasa metal sesuai saat merasai makanan. Napas berbau dan lidah terlihat seperti ditutupi selaput putih. Pasien tersebut kemungkinan menderita A. Hipertrofi papila lidah. B. Hairy tongue. C. Median rhomboid glossitis. D. Geographic tongue. E. Atrofi pada lidah. Jawabannya adalah B. Hairy tongue. Pembahasan. Hairy tongue adalah suatu kondisi yang menyebabkan lidah terlihat berbulu. Dengan lidah berbulu, benjolan kecil di permukaan lidah menjadi lebih besar, terlihat mirip dengan rambut kecil. Rambut-rambut ini dapat tumbuh hingga 18 mm. Permukaan juga berubah warna, seringkali menjadi coklat atau hitam. Beberapa penyebab yang dapat meningkatkan peluang terjadinya penyakit hairy tongue adalah sebagai berikut. A. Diet makanan lunak. B. Kebersihan mulut yang buruk. C. Penggunaan tembakau serta konsumsi alkohol, kopi, atau teh yang berlebihan. D. Dehidrasi atau mulut kering. E. Penggunaan jenis obat kumur tertentu seperti yang mengandung peroksida. 13. Supernumerary teeth yang terbentuk lebih dari satu cusp sehingga berbentuk seperti barel disebut dengan A. Conical. B. Tuberculate. C. Supplemental. D. Odontoma. E. Distomolar.
Jawabannya adalah B, tuberculate. Pembahasan. Berdasarkan bentuknya, supernumerate dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu A. Conical, yang berarti gigi berbentuk seperti peck shape. B. Tuberculate, yang berarti gigi berbentuk lebih dari satu cups atau tubercle sehingga membentuk seperti barrel. C. Supplemental, gigi berbentuk seperti gigi normal, biasanya incisif, premolar, atau molar. D. Odontoma, yang berarti tidak berbentuk gigi, biasanya hanya berupa massa jaringan gigi. 14. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi akibat impaksi pada gigi molar ketiga adalah A. Trismus, B. Mesiodens, C. Germinated teeth, D. Flexion, E. Dwarfed root. Jawabannya adalah A. Trismus. Pembahasan. Impaksi atau impacted atau gigi tidak erupsi adalah keadaan di mana suatu gigi terganggu erupsinya karena kekurangan daya erupsi, rintangan mekanis, sering karena ukuran rahang yang kecil. Impaksi bisa sebagian ataupun seluruhnya. Komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi akibat impaksi gigi molar 3 antara lain perikoronitis dan atau eperkulitis, abses alveolar akut atau kronis, trismus, fraktur tulang, dan kista. 15. Seorang pasien memeriksakan giginya dan menunjukkan tanda-tanda klinis berupa warna gigi yang bervariasi dari kuning ke coklat serta email gigi yang berlubang-lubang kasar. Pasien sejak setahun lalu menjalani pengobatan dan menggunakan tetrasiklin. Diagnosa yang tepat mengenai pasien tersebut adalah A. Alkaptonuria, B. Hiperplasia gingival, C. Gingivitis marginalis kronis, D. Dentiogenesis imperfecta, E. Ameliogenesis imperfecta. Jawabannya adalah E. Ameliogenesis imperfecta. Pembahasan. Seorang pasien memeriksakan giginya dan menunjukkan tanda-tanda klinis berupa warna gigi yang bervariasi dari kuning ke coklat serta email gigi yang berlubang-lubang kasar. Pasien sejak setahun lalu menjalani pengobatan yang menggunakan tetrasiklin. Diagnosa yang tepat mengenai pasien tersebut adalah ameliogenesis imperfecta. 16. Berikut ini yang bukan termasuk faktor yang dapat meningkatkan risiko berkembangnya karies baru pada gigi adalah A. Asupan sukrosa, B. Paparan fluorid minimal, C. Umur yang terlalu muda, D. Bertambahnya fungsi saliva, E. Munculnya lesi karies. Jawabannya adalah D. Bertambahnya fungsi saliva. Pembahasan. Berikut ini yang merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko berkembangnya karies baru pada gigi. A. Terdapat karies sebelumnya, B. Asupan sukrosa, C. Paparan fluorid minimal, D. Umur yang terlalu muda atau terlalu tua, E. Berkurangnya fungsi saliva, F. Tingginya angka bakteri kariogenik, G. Adanya lesi karies. 17. Parodontitis pada ujung akar dapat menyebabkan konstriksi pada daerah apex sehingga panjang kerja menjadi A. Lebih sempit, B. Lebih luas, C. Lebih panjang, D. Lebih pendek, E. Lebih kecil. Jawabannya adalah C. Lebih panjang. Pembahasan. Parodontitis pada ujung akar dapat menyebabkan konstriksi pada daerah apex sehingga panjang kerja menjadi lebih panjang. 18. Keadaan di mana gigi pada region molar atas mengalami fusion atau tumbuh jadi satu pada akar gigi melalui sementum saja dan biasanya menjadi satu setelah gigi erupsi dalam rongga mulut disebut dengan kelainan gigi. A. Dilaserasi, B. Ankylosis, C. Tuberculum carabelli, D. Concresin, E. Hypercementosis. Jawabannya adalah D. Concrescens.
Pembahasan. Keadaan di mana gigi pada region molar atas mengalami fusion atau tumbuh jadi satu pada akar gigi melalui sementum saja dan biasanya menjadi satu setelah gigi erupsi dalam rongga mulut disebut dengan kelainan gigi concrescens. 19. Berikut ini adalah kelainan-kelainan yang dapat dilihat dalam rongsen foto kecuali A. Adanya abses, granuloma, dan kista. B. Posisi gigi anterior yang impaks. C. Tumpatan yang overhanging. D. Adanya sisa akar. E. Hubungan benih gigi permanen dan gigi sulung. Jawabannya adalah B. Posisi gigi anterior yang impaks. Pembahasan. Kelainan-kelainan yang dapat dilihat dengan rongsen foto yaitu A. Hubungan antara benih gigi permanen dan gigi sulung. B. Adanya gigi yang belum tumbuh atau ada atau tidaknya benih. C. Adanya sisa akar. D. Adanya karies aproksimal. E. Adanya abses, granuloma, kista. F. Posisi gigi molar 3 yang impaks. G. Tumpatan yang overhanging. 20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2016 berisi tentang izin penyelenggaraan dan praktik bagi A. Tukang gigi, B. Perawat gigi, C. Teknik gigi, D. Terapis gigi, E. Dokter spesialis gigi. Jawabannya adalah D. Terapis gigi. Pembahasan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2016 berisi tentang izin penyelenggaraan dan praktik bagi terapis gigi dan mulut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!